Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Aliatul Himah dengan NIM 222-1010-147. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la quwata illa billah. Yang terhormat kepada Bapak Pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan, yaitu Bapak Bahrul Munib SHI MPDI. Yang terhormat kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini ya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang melihatnya. Jika bermanfaat, alhamdulillah. Langsung saja, di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan makalah mengembangkan konsep serta implementasi manajemen berbasis sekolah. Biasanya itu disebut dengan MBS. Nah, di sini nanti akan dijelaskan apa sih itu MBS. Jadi gitu. Apa sih tujuan-tujuannya, manfaatnya, prinsip, asas, apa itulah yang di dalamnya nanti akan terbahas. Langsung saja pembahasan pertama, yaitu yang pertama adalah pengertian. Apa sih MBS itu? Jadi teman-teman, MBS itu adalah sistem pengelolaan sekolah yang memberikan wewenang lebih besar kepada pihak sekolah dalam mengambil suatu keputusan. Dengan cara ini, sekolah mempunyai kebebasan untuk mengatur anggaran, merancang program pendidikan, dan mengelola tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tetapi, penerapan MBS ini tidak selalu berjalan lancar, teman-teman. Karena apa? Karena ada beberapa kendala yang sering muncul, seperti kurangnya pemahaman tentang manajemen yang baik, keterbatasan dana, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan. Oleh karena itu, perlu diadakan strategi yang dapat membuat konsep MBS ini bisa diterapkan dengan baik dan memberi manfaat nyata bagi pendidik. Begitu teman-teman. Jadi manajemen ini atau MBS terdiri dari 3 kata, yaitu apa aja? Manajemen, berbasis, dan sekolah. Secara harfiah, kata manajemen ini ketika diterjemahkan dari bahasa Inggris, itu tulisannya adalah manajemen, bukan manajemen, yang berasal dari kata to manage, to manage tulisannya. Kalau diterjemahkan dalam KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata tersebut adalah memiliki basis atau dalam konteks sekolah, berarti lembaga yang melayani siswa dengan pengajaran yang diawasi oleh guru. Jika dirangkai dari ketiga kata tersebut, manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai manajemen yang berlandasan pada sekolah. Manajemen berbasis sekolah ini adalah terjemahan dari kata school based management. Ya, seperti itulah menyebutkannya. Saya tidak bisa Inggris. School based management. Banyak padanan dari istilah ini adalah lain local management of school, locally, dan lain sebagainya. Itu yang ada di makalah ya teman-teman. Peristilahan ini mengemban 2 dimensi pemahaman menurut Satori sebagaimana dikutip oleh Mulyono pada tahun 2008, yaitu The Reform of Governance in School Management and banyaklah itu ya kata-kata bahasa Inggris, yaitu untuk memperjelas pemahaman tentang manajemen berbasis sekolah dalam konteks yang lebih jelas, berikut ini ada beberapa pendapat yang diambil, yaitu yang pertama adalah dari Danim pada 2015. MBS ini bisa diartikan sebagai suatu proses kerja komunitas sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua ini ada pendapat dari Sobati, Hanafiah, dan Suhana pada tahun 2010, yaitu manajemen berbasis sekolah ini dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipasi yang melibatkan secara langsung warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja sih? Ada guru, ada siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat, untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Yang ketiga ini ada pendapat dari Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2002.
Manajemen ini berbasis sekolah sebagai model manajemen pendidikan yang otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas atau keluasan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung stakeholder untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Yang keempat ini ada pendapat dari yang namanya Asmani pada tahun 2012. Itu di makalah ya, tulisannya bahasa Inggris, takutnya kalian gak tahu dengan bahasa Inggrisnya aku. Jadi berdasarkan sejumlah pendapat-pendapat tadi tentang pengertian MBS, maka dapat dirumuskan bahwa MBS pada dasarnya ini merupakan model manajemen yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dan pengambilan keputusan secara mandiri, partisipatif, dan akuntabel. Jadi pengambilan keputusan ini merupakan inti dari MBS menurut Prihatin dan Rustini pada tahun 2020. Hal ini mengandung arti bahwa sekolah diberikan otonomi mengambil keputusan dalam mengembangkan program-program sekolah untuk meningkatkan mutu, baik mutu manajemen sekolah maupun kurikulum dan pembelajaran. Nah, yang kedua ini tujuan dan manfaatnya MBS. Apa sih tujuan dan manfaatnya ini? Apakah ada manfaatnya? Jadi teman-teman di sini akan dijelaskan tentang tujuan dan manfaat. Yang pertama itu ada tujuan teman-teman. Tujuan MBS itu apa? Tujuannya adalah untuk memberdayakan sekolah, terutama sumber daya manusianya, atau kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar. Jadi, melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan. Selain itu juga MBS itu bertujuan untuk memberdayakan. Memberdayakan apa? Memberdayakan sekolah, terutama sumber daya manusia, kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar. Melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan. Umumnya sekolah yang berdaya itu memiliki ciri-ciri apa sih? Yang dinamakan sekolah yang berdaya itu seperti apa sih? Nah, ini ciri-cirinya nih. Yang pertama itu mempunyai tingkat kemandirian yang tinggi atau tingkat ketergantungan rendah. Yang kedua itu bersifat adaptif dan antisipatif atau proaktif sekaligus. Yang ketiga ini memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi atau ulet, inovatif, gigih, berani, mengambil resiko, dan sebagainya. Yang tadi tujuannya, sekarang adalah manfaatnya. Apa sih manfaat MBS itu? Jadi MBS itu juga mempunyai manfaat teman-teman. Jadi manfaatnya itu sekolah itu dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugasnya. Keleluasan dalam mengelola sumber daya dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam perannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah. Jadi guru itu didorong untuk berinovasi, rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat, dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat sekolah dan peserta didik. Di sini manfaat MBS juga ada beberapa pendapat, yaitu menurut Iman Suparman ada beberapa manfaat yang bisa diraih dari MBS, yaitu ada 4 pendapat, maksudnya ada 4 manfaat menurut Iman Suparman. Yang pertama, sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya dibanding dengan lembaga-lembaga lain. Yang kedua ini adalah sekolah lebih mengetahui sumber daya yang dimilikinya dan input pendidikan yang akan dikembangkan. Yang ketiga, sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Yang keempat, sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tetapi menurut E. Mulyasa, manfaat MBS ini adalah memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar kepada kepala sekolah beserta seperangkat tanggung jawab, sehingga dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab, pengelolaan sumber daya sekolah dan pengembangan MBS dapat sesuai dengan kondisi di sekolah yang bersangkutan. Yang selanjutnya penerapan MBS nih teman-teman. Penerapan MBS, jadi itu
Penerapan MBS di Indonesia itu telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi MBS itu memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya dan pengambilan keputusan, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Jadi di sini ada beberapa studi kasus penerapan MBS di Indonesia yang dapat memberikan gambaran mengenai implementasinya, yaitu yang pertama adalah studi kasus di sekolah dasar. Jadi penelitian oleh Kartini pada tahun 2009 di salah satu SD menunjukkan bahwa penerapan MBS ini belum sepenuhnya optimal. Jadi masih terdapat kesalahpahaman mengenai konsep MBS, di mana beberapa pihak menganggapnya sebagai bentuk swastanisasi pendidikan. Jadi hal ini menyebabkan resistensi dari masyarakat dan orang tua siswa yang merasa bahwa beban pendidikan sepenuhnya dialihkan kepada mereka. Selain itu, sekolah masih cenderung menunggu instruksi dari instansi di atasnya, sehingga otonomi yang seharusnya dimiliki itu tidak dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua yaitu studi kasus di SDN Mojoroto 1 dan SDN Sukorame 2 Kota Kediri. Penelitian oleh Tantra pada tahun 2012 di SDN Mojoroto 1 dan SDN Sukorame 2 di Kota Kediri menunjukkan bahwa mutu pendidikan di kedua sekolah tersebut cukup baik, sesuai dengan 8 poin standar nasional pendidikan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perbedaannya adalah SDN Mojoroto 1 itu lebih unggul di bidang non-akademik, sementara SDN 2 Sukorame di bidang akademik. Strategi peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan sekolah itu mengacu pada keunggulan masing-masing, meliputi prestasi anak didik, kompetensi guru, sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat. Yang ketiga ini ada studi kasus di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Pada penelitian di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo ini menunjukkan bahwa penerapan MBS ini diharapkan mampu menjadi jawaban atas paradigma baru manajemen yang diperlukan. Dengan MBS, sekolah memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan yang terkait langsung dengan kebutuhan sekolah. Namun, banyak pakar dan pemerhati pendidikan menyumbangkan pikirannya untuk mengkaji model MBS yang sesuai dengan negeri ini. Karena pada dasarnya tidak satu model MBS yang baku untuk semua kondisi yang berbeda-beda. Yang keempat ini studi kasus di SMA N3 Kota Bandung. Jadi penelitian di SMA N3 Kota Bandung ini menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan manajemen mutu sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan menjadi fokus masalah yang diteliti. Masalah ini menyebabkan kepala sekolah, pendidik, dan karyawan merasa belum memahami untuk memberikan layanan prima pada peserta didik, mencari solusi yang dihadapi, dan kebutuhan memenuhi harapan stakeholder. Terus yang kelima ini ada studi kasus di Mandua Model Banjarmasin. Pada penelitian di Mandua Model Banjarmasin ini menunjukkan bahwa implementasi kepala madrasah dalam meningkatkan mutu sekolah ini sangat penting. Kepala madrasah ini berperan dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, dan tantangannya itu seperti yang ditemukan dalam studi kasus di TK Islam Tuntang. Selanjutnya ini ada studi kasus di MAN 4 Jakarta. Jadi penelitian di MAN 4 Jakarta ini bertujuan untuk mengetahui implementasi MBS, khususnya mengenai otonomi yang diberikan kepada sekolah dalam pengambilan keputusan. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa otonomi yang diberikan ini belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terdapat ketergantungan pada keputusan dari instansi di atasnya. Yang selanjutnya ini masih ada banyak lagi studi kasus di MTS Al Inayah Bandung, studi kasus di SDN Karangrahayu 1, studi kasus di SMA Islam Al Azhar, studi kasus di SMA Negeri 11 Yogyakarta. Nanti kalian baca sendiri ya di makalah. Oke. Yang selanjutnya adalah prinsip dan asas. Jadi, teori yang digunakan MBS itu didasarkan pada 4 prinsip. Yaitu prinsip apa saja? Yang pertama ada prinsip ekuifinalitas, terus prinsip desentralisasi, prinsip sistem pengelolaan mandiri, dan prinsip inisiatif sumber daya manusia. Yang pertama itu ada prinsip ekuifinalitas. Apa sih ekuifinalitas itu? Jadi teman-teman,
Prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. Ya begitulah. Yang kedua ini ada desentralisasi. Desentralisasi itu apa? Desentralisasi itu adalah gejala yang penting dalam reformasi manajemen sekolah modern. Prinsip desentralisasi ini konsisten dengan prinsip ekuifinalitas. Jadi, prinsip desentralisasi ini dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajaran tak dapat diletakkan dari kesulitan dan permasalahan. Yang ketiga, ada sistem pengelolaan mandiri. Jadi, prinsip ini terkait dengan prinsip sebelumnya seperti prinsip ekuifinalitas dan prinsip desentralisasi. Ketika sekolah menghadapi permasalahan, maka harus diselesaikan dengan cara sendiri. Jadi sekolah itu dapat menyelesaikan masalahnya bila terjadi pelimpahan wewenang dari birokrasi di atasnya ke tingkat sekolahan. Terakhir adalah prinsip inisiatif sumber daya. Jadi prinsip ini itu mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia harus selalu digali, ditemukan, dan dikembangkan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.